Untuk saat ini, jika di kantor teman-teman, Wi-Fi-nya terutama yang digunakan untuk karyawan kantor masih menggunakan password atau preset key, mungkin saat ini dirasa kurang aman. Karena apa? Karena bisa saja untuk password itu di-share ke orang yang bukan merupakan karyawan kantor tadi. Nah, atau bisa juga menggunakan scan QR code yang ada pada handphone. Nah, video kali ini nanti kita akan coba bahas bagaimana caranya jika ada orang yang ingin terhubung ke dalam jaringan kantor kita atau internal kantor, maka harus mendaftarkan MAC address perangkatnya terlebih dahulu. Nah, seperti apa konfigurasinya? Nanti teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk keamanan jaringan internal kantor sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan perangkat UniFi yang dimana perangkat UniFi ini kita konfigurasi untuk autentikasinya sendiri menggunakan yang namanya MAC Address Authentication. Sebagai contoh kasus, jika nanti di jaringan kantor teman-teman menerapkan yang namanya Wi-Fi yang khusus digunakan untuk internal karyawan, biasanya untuk keamanannya lebih ditingkatkan, terutama pada konektivitas wirelessnya. Jika di jaringan kantor teman-teman terdapat Wi-Fi yang khusus digunakan untuk internal kantor atau untuk internal karyawan di kantor tersebut, maka untuk konektivitasnya, terutama ke jaringan Wi-Fi-nya, lebih ditingkatkan. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan coba membahas keamanan di mana kita akan menggunakan yang namanya fitur MAC Address Authentication. Jadi setiap ada perangkat yang ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi harus mendaftarkan MAC address-nya ke IT support. Nah, contoh kasus kenapa kita harus meningkatkan keamanan jika terdapat Wi-Fi khusus internal kantor. Biasanya di kantor terdapat CCTV yang jelas. Kemudian ada juga server NAS atau data-data kantor itu ada di situ semua. Kemudian ada mungkin server-server yang lain. Sehingga kalau nanti orang asing yang bukan karyawan itu terhubung ke jaringan internal kantor tanpa kita filter, itu akan semua server, semua akses CCTV itu bisa diakses orang lain. Untuk percobaan kali ini, perangkatnya sudah ada di samping kanan saya. Nah, untuk akses poinnya sendiri nanti akan menggunakan akses point dari UniFi. Serinya sendiri menggunakan U7 Lite yang ini, kemudian satu lagi menggunakan U6 Pro. Nah, selain akses point, di sini juga sudah ada router. Sudah ada router, kemudian di dalam router ini difungsikan sebagai router utama. Selain difungsikan sebagai router utama, router mikrotik ini digunakan juga sebagai UniFi controllernya. Ya, UniFi controllernya sendiri sudah saya pasang menggunakan kontainer. Untuk pemasangan UniFi controllernya sendiri, teman-teman videonya sudah bisa disaksikan di link di atas ini. Nah, lanjut. Selain router mikrotik, kemudian ada juga switch di sini. Ada switch PoE yang digunakan sebagai pouring untuk akses point UniFi. Nah, langsung saja untuk konfigurasinya yang jelas, yang paling utama adalah router mikrotiknya. Jadi di router mikrotik ini kebetulan juga sudah saya konfigurasi basic atau basic config, sehingga kalau nanti saya coba ping ke internet atau ping ke manapun ke internet, itu bisa replay. Oke, langsung saja. Untuk router mikrotiknya, saya akan coba remote menggunakan Winbox. Nah, untuk router mikrotik sendiri,
sudah saya setting basic config. Saya coba ping ke Google, ping google.com. Nah, sudah bisa ya. Kemudian untuk Unify controllernya sendiri juga sudah ada di sini menggunakan kontainer ya, teman-teman. Kemudian untuk interface-nya juga sudah saya bridge yang VETH. Nah, nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa saksikan di video kami yang lain ya. Oke, jadi untuk router sudah kita konfigurasi, sudah bisa ke internet. Kebetulan juga router saya, laptop saya langsung terhubung ke jaringan router ini. Saya juga coba ping dari laptop, ping google.com. Nah, pakai kabel sudah bisa ya. Berarti untuk jaringan internet sudah aman. Nah, selanjutnya, jadi nanti ketika si klien sudah berhasil terhubung ke jaringan internal kantor dengan menggunakan MAC address authentication tadi, kita juga bisa membedakan untuk segmen jaringannya menggunakan yang namanya VLAN. Nah, jadi nanti kita bisa arahkan misalnya MAC address 1 untuk divisi admin, kita arahkan ke VLAN 10, MAC address 2 untuk divisi teknis kita arahkan ke VLAN 20 gitu misalnya. Jadi nanti selain menggunakan VLAN juga kita akan menggunakan yang namanya user manager. Nah, user manager ini difungsikan sebagai penyimpanan database MAC address-nya. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman, ketika teman-teman menggunakan metode ini, MAC authentication ini, silahkan teman-teman juga punya yang namanya server radius. Nah, teman-teman bisa menggunakan macam-macam server radius. Tapi untuk percobaan kali ini, kita akan coba menggunakan server radius punyanya Mikrotik, yaitu user manager. Nah, sebelum kita membuat interface VLAN, kita coba cek dulu di sini. Di dalam sistem package, kita sudah melakukan instalasi yang namanya package user manager. Sehingga nanti data-data MAC address si klien yang ada di kantor tadi bisa kita simpan pada data user manager atau data radiusnya tadi. Oke, jadi setelah nanti teman-teman melakukan install package user manager, di menu sebelah kiri, nah di sini ya, itu ada package yang namanya, ada menu yang namanya user manager. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, oke, ini nanti kita setting belakangan. Untuk selanjutnya kita akan coba tambahkan interface VLAN terlebih dahulu. Nah, ini nanti untuk membedakan segmentasi IP di dalam jaringan kantor teman-teman. Nah, untuk yang ke arah jaringan lokal di sini saya sudah tempatkan untuk Ethernet yang ke arah switch itu saya taruh di Ether 4. Sedangkan di Ether 4 ini juga sudah saya bridge teman-teman dengan VETH1. VETH1 ini adalah interface yang digunakan untuk controller Unify-nya. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat interface VLAN di menu interface. Kemudian kita tambahkan interface VLAN. Kita namai VLAN 10, misalnya admin gitu. Jadi nanti VLAN 10 akan digunakan oleh admin, divisi admin. Kemudian VLAN ID-nya 10. Interface masternya saya pasang di bridge 1. Oke. Kita buat satu lagi yang untuk divisi teknis. VLAN 20. Teknisi gitu ya. Kita kasih VLAN ID 20. Kemudian di sini kita pasang di bridge 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba berikan IP di masing-masing interface VLAN ini. Untuk memberikan IP, silakan teman-teman masuk ke menu IP address. Tambahkan. Kita kasih IP-nya 10.0.10.1 untuk gateway-nya berarti ya. Kemudian jangan lupa kita taruh di interface VLAN 10 admin.
Oke, kita tambahkan satu lagi yang digunakan untuk teknisi. Kita arahkan ke interface VLAN 20 teknisi. Jadi nanti sudah ada dua ya. Dua segmen baru yang kita tambahkan. Kemudian jangan lupa teman-teman, silakan buat juga DHCP servernya. Jangan lupa buat juga DHCP servernya. Kita tambahkan VLAN 10 admin. Kita next. Jangan lupa send DNS. Bisa diarahkan ke gateway saja, berarti 10.10.1. Atau bisa juga tambahkan 888. Next. Kemudian tambah satu lagi VLAN teknisi. Ini menggunakan yang 20. Oke, untuk DHCP server sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi yang ada di access point UniFi-nya. Nah, kebetulan juga untuk access point UniFi-nya belum saya tambahkan ke controllernya. Jadi nanti kita akan coba tambahkan juga, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi access point UniFi-nya sendiri, kita akan coba membuka controller UniFi-nya. Untuk IP dari controller UniFi-nya sebenarnya sudah saya buat juga di sini di interface VETH. Nah, IP-nya ini ya, teman-teman. Kemudian kita buka browser. Kita masukkan di sini. Jangan lupa di UniFi controller kita diminta juga untuk menambahkan port di belakangnya. Jadi IP.2 port. Nah, selanjutnya silakan teman-teman login menggunakan akun di ui.com. Jadi kalau teman-teman belum punya akun di ui.com, silakan buat terlebih dahulu. Saya sudah masukkan username dan password, kemudian kita diminta untuk memasukkan 6 digit token yang dikirimkan ke email kita. Nih. Ini sudah masuk ya. Oke. Nah, ini tampilan dashboard dari UniFi controller. Selanjutnya, karena access point ini belum kita masukkan atau belum kita tambahkan ke UniFi controllernya, jadi kita adopt terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman masuk ke UniFi device di sini. Nah, di sini sudah ada dua perangkat, yaitu U6 Pro dan U7 Lite. Untuk menambahkannya, silakan teman-teman bisa klik to adopt. Klik to adopt. Nah, ini silakan ditunggu ya teman-teman. Sampai di sini nanti lampunya, tandanya itu warna hijau. Kalau untuk di perangkat access point-nya sendiri, itu nanti warna lampunya itu berubah menjadi warna biru. Oke, di sini untuk perangkat sudah terpantau. Di sini warnanya sudah hijau, kemudian untuk uplink-nya sudah gigabit. Kemudian di sini warna lampu di access point juga sudah biru. Nah, untuk access point-nya sendiri di sini mendapatkan IP 10.0253 dan 252. Oh iya, tadi ada yang kelupaan teman-teman. Selain teman-teman membuat interface VLAN, jadi di sini di interface bridge juga sudah saya berikan IP. Nah, saya sudah berikan IP di interface bridge, kemudian juga sudah saya tambahkan DHCP servernya. Sehingga di access point-nya itu akan mendapatkan IP dari router juga yang terpasang pada interface bridge. Nah, untuk interface VLAN tadi khusus digunakan untuk memberikan IP ke klien-kliennya nanti. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan SSID. Nah, SSID-nya cara menambahkan di sini teman-teman. Di sini ada menu setting atau gambar gear, setting, kemudian di sini ada WiFi.
Nah, di sini kita bisa klik new. Kemudian nanti kita akan isikan name, yaitu nama SSID-nya. Kemudian di sini ada juga yang namanya parameter, yaitu radius MAC authentication. Nah, jika teman-teman menggunakan radius MAC authentication ini, kita diminta untuk membuat yang namanya radius profile. Jadi kita tunjukkan si radius servernya itu nanti ada di mana, kemudian accounting servernya ada di mana, dan nanti kita harus menggunakan radius profile ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan radius profilnya. Untuk menambahkan radius profilnya, kita bisa geser ke overview. Jadi dari sistem, kemudian overview. Nah, di sini kita bisa buat baru. Kita scroll ke bawah. Di sini ada radius, kemudian kita bisa buat baru. Nah, kita kasih nama dulu. Radius Citra Web. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan pemilihan. Jadi VLAN-nya nanti atau metode ini nanti akan digunakan pada jaringan wireless atau kabel. Nah, kita akan coba pilih yang wireless saja, teman-teman. Kemudian kita diminta untuk menambahkan alamat IP radius servernya. Untuk alamat IP radius servernya, ini silahkan diisikan alamat IP yang terpasang di router. Nah, di sini saya masukkan alamat IP yang saya pasang di interface bridge yang ada di router. Kemudian untuk portnya ini dibiarkan default saja. Jangan lupa ditambahkan share secret-nya. Ini nanti digunakan untuk komunikasi juga antara si access point dan radius servernya. Kita tambahkan. Kemudian jangan lupa accounting servernya sama dengan alamat IP radius servernya. Portnya dibiarkan default, kemudian jangan lupa untuk share secret-nya kita tambahkan. Jadi nanti sudah ada dua ya yang sudah kita tambahkan, yaitu radius server dan accounting server. Selanjutnya yaitu interim update interval, yaitu digunakan untuk update data antara access point dan radius servernya. Lebih cepat, lebih baik. Nah, minimal untuk UniFi itu 60 detik. Nah, silakan disesuaikan untuk interim update-nya. Kita tambahkan berarti ya. Nah, di sini sudah ada profile radius baru. Sehingga kita bisa tambahkan di SSID yang akan kita buat nantinya. Oke, kita balik lagi ke WiFi. Kita balik lagi ke WiFi. Kita balik lagi ke WiFi, kita buat baru. Nah, kalau ini kita beneran kasih nama. Misalnya untuk WiFi-nya sendiri, kita beri nama internal kantor, gitu ya. Internal kantor. Kemudian untuk passwordnya silahkan dikosongkan saja. Nanti ini untuk autentikasinya akan kita open. Oke, sudah kita kasih nama yaitu internal kantor untuk WiFi-nya. Kemudian kita geser ke bawah, kita scroll. Nah, di sini ada parameter radius MAC authentication. Nah, ini yang harus kita isikan. Kita checklist dulu ya, teman-teman, radius MAC authentication-nya. Setelah di checklist, kita diminta untuk menunjuk profil yang sudah kita buat. Nah, di sini ya. Profil yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa di sini ada MAC address format. Nah, untuk formatnya sendiri macam-macam, teman-teman. Ada yang hurufnya kecil semua, ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan titik dua, ada yang langsung huruf saja. Nah, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya akan menggunakan yang huruf besar semua atau huruf kapital semua dan ada titiknya seperti ini. Kemudian untuk security protokolnya akan saya open saja. Jadi nanti ketika si klien MAC address-nya sudah ditambahkan, itu langsung akan bisa terhubung. Oke, sudah ya. SSID sudah diisikan, kemudian untuk radius MAC autentikasinya juga sudah kita isikan. Kita create. Nah, di sini sudah ada SSID baru yang dimana kalau coba kita scan di sini, itu seharusnya tidak ada tanda gemboknya. Nih, tidak ada tanda gemboknya ya, teman-teman. Kalau ini ada tanda gemboknya, kali ini nggak ada. Selanjutnya,
kita geser ke network. Geser ke network, kemudian untuk di sini ada satu parameter yang teman-teman harus di checklist, yaitu 8021x atau .1x control. Jadi ini silakan di checklist. Kemudian di sini itu silakan dipilih untuk profile radius yang tadi sudah dibuat. Nah ini ya, jangan lupa .1x controllernya, kontrol itu silakan diaktifkan dengan menunjuk radius profile yang sudah teman-teman buat sebelumnya tadi. Oke, kalau sudah di-apply. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di sisi radiusnya. Jadi kita akan remote router MikroTik-nya lagi. Jadi nanti kalau saat ini kita ingin terhubung, itu belum bisa teman-teman. Karena belum ada di database radius servernya. Nah, nanti akan coba connecting terus. Nah, oke, kita akan coba konfigurasi radius servernya. Nah, untuk radius server sendiri itu silahkan teman-teman bisa menggunakan radius apapun. Nah, untuk praktek kali ini, saya akan coba menggunakan username dari MikroTik. Oke, kita akan buka user manager di sebelah kiri, user manager. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jangan lupa kalau teman-teman ingin menggunakan user manager ini di menu setting, di tab router, kemudian di setting, itu silakan di enable terlebih dahulu. Silakan di enable terlebih dahulu, dan untuk require message out-nya silakan di no aja teman-teman. Di no. Nah, kalau sudah klik OK. Dan silakan juga di parameter router ini silakan teman-teman tambahkan akses point-nya. Jadi kalau ada 2 akses point seperti ini, silakan tambahkan satu persatu. Kalau ada 5, tambahkan 5. Kalau ada 10, tambahkan 10. Nah, silakan disesuaikan. Kita tambahkan nama routernya, misalnya router 1, AP1 gitu misalnya. Alamat IP-nya berapa? Nah, kalau teman-teman lupa, silahkan cek di DHCP server, kemudian lisis. Nah, untuk IP-nya sendiri menggunakan yang ini teman-teman. 252 dan 253 ya tadi ya. Benar ya? Kita coba cek. Nah, ini 252 untuk U6 Pro, 253 untuk yang U7 Lite. Oke. Kita tambahkan ya IP-nya 10.0.0.252. 252. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk share secret yang tadi sudah teman-teman tambahkan di Unify-nya itu juga dimasukkan. Oke, sama. Kita oke, kemudian tambahkan satu lagi karena ada 2. AP2 berarti ya. 10.0.0.253. Share secretnya jangan lupa diisikan. Klik OK. Setelah kita menambahkan akses point, kita akan coba menambahkan yang namanya user group. Nah, user group sendiri nanti fungsinya digunakan untuk membedakan VLAN. Misalnya MAC address 1, VLAN 10, MAC address 2, VLAN 20. Nah, nanti di sini untuk mappingnya. Oke, untuk user group sendiri sebenarnya sudah ada defaultnya. Kita klik 2 kali. Nah, kita akan coba copy yang default saja teman-teman. Kita akan copy. Kita kasih nama VLAN 10 admin. Kemudian selain menambahkan autentikasi, jadi untuk yang default tadi hanya autentikasi saja. Selain itu kita harus menambahkan yang namanya atribut teman-teman. Di sini ya, atribut. Nah, nanti akan ada 3 atribut yang kita tambahkan. Yang pertama yaitu tunnel private group, tunnel medium type, kodenya 6, yaitu interface fisik yang digunakan saat ini yaitu Ethernet ya. Kemudian satu atribut lagi
kita tambahkan yaitu tunnel type. Kodenya 13, yang tadi kodenya 6 ya, berarti ya. Kalau Ethernet kodenya 6, yang tunnel medium type, kalau yang tunnel type kodenya 13. Yaitu karena nanti pada saat pemisahan network atau pemisahan segmen nanti akan menggunakan VLAN. Nah, jadi untuk VLAN sendiri kodenya yaitu 13. Tambah satu lagi, yaitu tunnel private group ID, yaitu digunakan untuk mapping ID VLAN-nya. Nah, kita isikan VLAN 10. Karena di sini sudah saya kasih nama ya, VLAN 10 admin. Ini kita apply, kita copy, tambahkan yang VLAN 20. VLAN 20 teknisi. Kita ganti saja ya, 20. Oke. Nah, jadi di sini di user group sendiri sudah ada 2, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah kita membuat user group, selanjutnya kita akan menambahkan user. Nah, di sini user kita akan buat baru ya teman-teman. Kita buat baru. Nah, untuk user nanti kita isikan nama dan passwordnya. Jangan lupa kita isikan juga grupnya untuk memisahkan VLAN-nya tadi. Nah, untuk nama dan password sendiri nanti kita isikan MAC address perangkatnya. Nah, sebagai contoh nanti saya akan ada 2 perangkat, yang satu laptop, yang satu nanti handphone ya. Untuk laptop nanti akan saya gunakan di VLAN 10 atau VLAN admin. Untuk handphone nanti saya akan gunakan di VLAN 20. Berarti saya harus cari tahu terlebih dahulu MAC address laptop dan MAC address handphone. Oh iya, catatan, jika teman-teman menggunakan handphone, jangan lupa pastikan menggunakan MAC perangkat, bukan MAC acak ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita akan coba cari yang MAC address laptop terlebih dahulu. Nih, kalau coba kita cek di sini ya. Nah, ini MAC address untuk laptop saya. Berarti saya masukkan di sini. Nah, silakan dipastikan untuk memasukkan MAC address yang ada di user ini, silakan dipastikan sesuai dengan format yang sudah kita tentukan tadi di Unify-nya. Di sini ya, teman-teman, di menu WiFi tadi. Nah, ini. Nah, silakan dipastikan sama ya. Kalau ini huruf kapital dan tanda titik 2. Sedangkan kalau coba kita lihat di sini, ini menggunakan tanda strip. Nah, ini silakan diedit. Nah, kalau sudah, jangan lupa passwordnya juga diisikan. Nah, selanjutnya untuk mapping VLAN, silakan teman-teman tambahkan grup. Nah, secara default menggunakan default ya. Nah, kita bisa isikan untuk grupnya yaitu VLAN 10 admin yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya saya akan cari tahu MAC address yang ada di handphone saya. Nah, oke, saya tambahkan untuk MAC address yang ada di handphone saya. Nah, ini kalau saya copy dari handphone itu menggunakan formatnya seperti ini teman-teman. Jadi pakai huruf kecil. Nah, silakan diganti, diedit menggunakan yang huruf besar. Jangan lupa passwordnya juga diisikan. Sama ya berarti. Kemudian jangan lupa juga untuk grupnya dipilih yang VLAN 20. Klik OK. Nah, sudah ada 2 user yang kita masukkan. Nah, untuk percobaan saya akan coba laptopnya terhubung ke jaringan internal kantor tadi ya. Nah, di sini ya sudah muncul ya. Saya coba cabut dulu untuk kabelnya. Jadi kabel sudah saya cabut. Kemudian di sini sudah ada WiFi internal kantor. Saya akan coba connect. Nah, sebagai catatan lagi, di sini untuk SSID-nya memang ada 1.
Tapi kita bisa melakukan mapping VLAN dengan menggunakan yang namanya radius tadi, teman-teman. Nah, kita coba ya, connect ke internal kantor. Nah, di sini untuk laptop saya sudah terhubung ke WiFi internal kantor. Sekalian deh, kita coba cek IP-nya, teman-teman. Kita coba cek ya IP-nya ya. Nah, di sini laptop saya sudah mendapatkan alamat IP 10.0.10.254. Artinya saat ini kalau coba cek lagi di router ya. Kalau coba cek lagi di router, itu kita sudah mendapatkan IP dari VLAN 10. Nah, ini. Oke. Sudah sesuai ya mappingnya dengan yang ada di user manager di sini tadi. Nih. VLAN 10 ini untuk laptop saya. Nah, jangan lupa silakan dikasih catatan. Misalnya ini laptop Mbak Admin. Ini kasih nama juga laptop Mas Teknisi. Kok laptop? Handphone. Oke. Berarti untuk laptop sudah berhasil terhubung ya. Laptop sudah berhasil terhubung. Nah, sekarang kita coba handphonenya. Nah, oke. Sekarang kita coba handphone dikonekkan atau dihubungkan ke jaringan internal kantor tadi, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau kita coba cek, tanda gemboknya nggak ada ya. Nih, tanda gemboknya di sisi kanan tidak ada. Kita coba hubungkan. Nah, ini silakan dipastikan saat ini untuk internal kantor, cuman connecting saja, teman-teman. Nah, khusus di handphone, biasanya untuk handphone itu menggunakan yang namanya MAC acak. Menggunakan MAC acak. Jadi dipastikan untuk SSID internal kantor yang ada di handphone ini, kita coba di tab Advanced-nya. Di sini ada pemilihan yang namanya Use Randomized MAC. Nah, ini defaultnya. Tapi teman-teman jangan pakai yang ini. Silakan gunakan device MAC saja, teman-teman. Nah, silakan gunakan Use Device MAC kemudian dicentang. Kita hubungkan lagi. Nah, oke. Untuk handphone sekarang sudah terhubung dan kalau coba kita cek di sini sudah mendapatkan alamat IP 10.0.20.254. Oke ya, berarti sudah sesuai dengan VLAN yang sudah kita mapping. Nah, kita coba cek lagi ya di sini ya. Nah, kalau coba kita cek di sini di user manajernya untuk HP Mas Teknisi itu kita arahkan ke VLAN 20. Oke teman-teman, seperti itu tadi konfigurasinya. Jadi untuk metode ini mungkin dirasa cukup ribet ya teman-teman, karena teman-teman harus memasukkan MAC address satu persatu. Belum lagi kalau karyawannya banyak, teman-teman juga harus menyiapkan server radius, teman-teman juga harus mapping VLAN. Nah, tapi untuk metode ini dirasa cukup aman. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan share password lagi ke orang luar. Nah, jadi karena apa? Karena juga di sini tadi kita harus memasukkan MAC address satu persatu. Jadi kalau ada orang yang tahu SSID-nya dan coba masuk, asal MAC address-nya belum didaftarkan di server radiusnya, itu nggak bakalan bisa masuk. Oke, bagi teman-teman yang tertarik menggunakan metode ini, menggunakan access point UniFi dan router Mikrotik, silakan dapatkan perangkatnya di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama Toko Citraweb. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citraweb Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.